Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Areda dengan NIM 122290030 dari program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Big Bang. Sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman untuk ikut ke dalam misi saya. Bagaimana sebuah peneliti itu menemukan sejarah tentang alam semesta di mana itu terjadi pada miliaran tahun lalu. Jadi peneliti itu bisa menemukan sejarah mengenai alam semesta melalui CMB atau Cosmic Microwave Background. Cosmic Microwave Background adalah radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik, di mana dia itu seperti gema samar dari alam semesta. Jika kita analogikan sebagai yang ada di kehidupan sekitar kita, maka kita dapat membayangkannya seperti gema dari semak belukar gitu. Nah, CMB ini adalah cahaya tertua di alam semesta dan masih ada hingga sekarang. Lalu, apa itu Big Bang? Big Bang adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana alam semesta terbentuk. Big Bang menunjukkan bahwa sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, alam semesta adalah titik yang sangat kecil, sangat padat, dan sangat panas. Titik ini mengandung seluruh energi dan materi yang ada di alam semesta kita yang kita lihat saat ini. Jadi teman-teman dapat membayangkan Big Bang itu bukan seperti bom, tapi Big Bang adalah perluasan dari ruang atau alam semesta itu sendiri. Lalu mari kita lihat garis besar lini masa peristiwa kosmik pada Big Bang. Yang pertama ada awal mula, yang kedua ada terbentuknya atom pertama, lalu yang ketiga ada pengembangan, dan yang keempat ada pendinginan. Yang pertama, Big Bang adalah permulaan alam semesta, di mana alam semesta itu adalah titik kecil dan padat, di mana alam semesta dimulai sebagai sebuah singularitas atau titik yang sangat kecil, panas dan padat secara luar biasa. Mari kita bayangkan seluruh materi dan energi yang ada di alam semesta seperti mobil, planet, bintang, galaksi, dan segala sesuatu itu kita padatkan menjadi satu titik yang bahkan titik itu lebih kecil dari atom. Bisa teman-teman bayangkan bagaimana padatnya sebuah titik ini. Nah, titik inilah yang meledak dalam tanda kutip. Jadi titik ini mengembang seiring waktu, bahkan hingga saat ini. Nah, fakta menariknya nih, kalau semua alam semesta kita kompresi atau kita tekan, kita padatkan ke sebuah titik, maka ukurannya tidak akan lebih besar dari sebuah pasir. Lalu ada peristiwa kunci kedua, yaitu terbentuknya atom pertama. Setelah Big Bang terjadi, jadi kan alam semestanya mengembang nih. Lalu karena mengembang, energi dan materinya itu lebih tersebar sehingga suhunya menurun. Nah, karena suhunya menurun inilah atom pertama bisa terbentuk. Atom pertama ini sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Jadi atom-atom ini membentuk subkosmik yang kemudian membentuk bintang-bintang dan galaksi. Lalu inilah yang membuat pembentukan atom ini masuk ke dalam lini masa penting perkembangan dari alam semesta. Lalu ada fakta menarik lain yang bisa kita lihat dari lini masa ini, yaitu kebanyakan dari atom yang menyusun tubuh kita terdiri dari hidrogen dan helium, di mana itu adalah bisa jadi sisa dari Big Bang. Lalu ada yang peristiwa utama yang ketiga, yaitu ada pengembangan.
Big Bang. Sekali lagi, Big Bang itu bukanlah ledakan tapi pengembangan dari ruang itu sendiri. Big Bang bisa kita bayangkan sebagai titik nol dari ruang dan waktu. Big Bang itu bukanlah ledakan, bukan materi yang terpental ke segala arah, namun kita bisa membayangkan Big Bang ini seperti dua titik pada balon yang semakin kita tiup, titik itu akan semakin menjauh. Nah, kita bisa membayangkan Big Bang seperti itu. Jadi ketika ruang mengembang itu, semua yang ada di dalam ruang ini ikut terbawa, seperti bahkan kita sendiri juga sebenarnya sedang mengembang, tapi karena gravitasi lebih dominan, makanya tidak terasa di kita. Jadi setiap galaksi, bintang dan planet yang dulunya itu jauh lebih dekat dari saat ini. Jadi karena alam semesta yang terus mengembang, kita baru merasakannya sekarang karena jaraknya sudah lebih jauh. Lalu ada fakta menarik yang dapat kita lihat dari pengembangan alam semesta ini, yaitu karena alam semesta yang mengembang dan galaksi yang saling menjauh, pada faktanya kita dapat melihat bahwa galaksi itu ada yang menjauhi kita, yang dimana kecepatannya itu melebihi kecepatan cahaya. Lalu ada peristiwa kunci selanjutnya, yaitu pendinginan. Pada awalnya, seperti yang kita ketahui tadi, alam semesta itu titik yang sangat panas. Nah, seperti judulnya sendiri, yaitu pendinginan, karena energi dan materi yang tersebar tadi, alam semesta mendingin. Seiring alam semesta mengembang, suhunya menurun, memungkinkan partikel-partikel untuk bergabung membentuk atom. Proses pendinginan ini memungkinkan materi untuk saling menarik karena gravitasi, yang kemudian membentuk bintang dan galaksi pertama. Nah, kita bisa lihat peran gravitasi di sini. Bisa kita lihat juga bahwa gravitasi adalah gaya yang menarik materi satu sama lain. Gaya inilah yang mempengaruhi segalanya yang ada di alam semesta, termasuk kita sendiri, dari mulai atom yang sangat kecil hingga ke skala galaksi. Peran gravitasi ini ada 3, yaitu menarik. Gravitasi itu menarik partikel bersama, gravitasi juga membentuk bintang, dan gravitasi menolong untuk membuat galaksi. Secara singkat kita bisa uraikan bahwa lini masa alam semesta itu ada 4, yaitu teori Big Bang. Setelah Big Bang ada pembentukan atom, lalu ada pembentukan bintang dan pembentukan galaksi. Sekian, terima kasih.